Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Syaiful Amar SPD, Guru Madrasah Aliyah Ashifa Muhammadiyah Babangli Pro Bantul, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025, program studi Akidah Akhlak di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo, Yogyakarta, dengan NIM 25404131965. Pada hari ini, Rabu 28 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Ashifa Muhammadiyah Babangli Pro Bantul. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Sehat semua? Alhamdulillah. Amin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kita memulai dengan berdoa dulu. Doa dengan membaca Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma ftah alayya hikmataka wansur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan doa kita belajar pada siang hari ini lancar dan ilmu yang kita dapatkan barokah untuk kita semua. Allahumma amin. Selanjutnya, untuk memupuk rasa cinta kita kepada tanah air negara kita, negara Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan dengan sikap berdiri. Kita mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Selanjutnya, sudah siap belajar semua? Ya. Dan selanjutnya presensi dulu. Mas Nazmil. Oke, Mas Bagas. Mas Akmal. Oke, Mbak Rahma. Hadir. Alhamdulillah ya. Oke. Dan terakhir Mbak Aulia. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin. Oke, sudah presensi. Kemudian sebelum kita memulai atau masuk ke materi ya, kita awali dengan untuk memperkuat ya, niat kita dalam belajar ya. Saya akan cek semangatnya kalian dulu ya. Kalau Bapak bilang siapa kita, maka dijawab madrasah. Kemudian Bapak tanya lagi madrasah, jawab lebih baik. Kemudian Bapak bilang lebih baik, dijawab madrasah. Kita mulai ya. Oke. Siapa kita? Madrasah. Siapa kita? Madrasah. Madrasah lebih baik. Lebih baik madrasah. Tepuk tangan untuk kita semua.
Oke ya, sudah siap semua. Niatkan kita belajar untuk menambah ilmu dan untuk bekal kita menuju kehidupan yang masih panjang yang akan kita lalui. Oke, selanjutnya masih ingat materi pertemuan sebelumnya atau semester sebelumnya? Mbak Dela, salah satunya materinya apa? Kisah keteladanan Nabi Lut. Oh, kisah keteladanan Nabi Lut. Kita sekarang akan memasuki materi pada bab pertama di semester 2 ini, yaitu apa? Indahnya Asmaul Husna. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Ada yang hafal dalilnya? Belum ya? Ya, nanti kita akan bahas bersama dalil, kemudian pengertian dan nama-nama Allah, nama-nama indah yang akan kita pelajari. Oke. Asmaul Husna ini adalah ya nama-nama indah yang Allah miliki, karena berasal dari dua kata, yaitu asma dan husna. Asmaul berarti jamak dari apa? Ismun atau isim yang artinya nama. Husna artinya yang terbaik, atau dari kata khair. Khairun adalah yang terbaik. Oke. Selanjutnya, apa yang kemudian kalian rasakan jika menyebut nama-nama Allah? Apa yang kalian rasakan? Oh, berdebar hatinya, lebih tenang. Oke, sejuk. Selanjutnya, apa pengaruhnya terhadap kehidupan kita? Agar bisa mengingat Allah selalu. Oh, agar selalu mengingat Allah dengan nama-namanya Allah. Karena Asmaul Husna ini juga bisa kita gunakan untuk zikrullah, mengingat Allah ya, dengan Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah, Al-Karimnya, Al-Maliknya, Al-Qudus dan seterusnya. Oke. Sebelum kita membahas lebih panjang ya, kita akan mendengarkan dan melihat video terkait motivasi ya, terkait gambaran materi yang akan kita pelajari. Ya, selamat menyaksikan atau mendengarkan. Semacam panduan gitu buat jadi versi diri yang lebih baik. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal kerangka kerja yang udah ada dari dulu, tapi luar biasa banget buat pengembangan diri dan spiritual kita, yaitu keindahan nama-nama ilahi. Gimana caranya 99 nama bisa mengubah total cara kita hidup? Pilihannya ada di tangan Anda. Oke, baik, sudah ada gambaran ya materi yang akan kita pelajari di siang hari ini. Baik, sebelum melangkah ke materi selanjutnya, kita akan mengetahui tentang tujuan pembelajaran terkait materi Asmaul Husna. Yang pertama, peserta didik dapat menghayati kebesaran Allah dengan Asmaul Husna. Jadi kita nanti akan diharapkan ya dapat menghayati kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husnanya. Yang kedua, dapat mengamalkan sikap santun dan bijaksana sebagai cerminan pemahaman Asmaul Husna. Yang ketiga adalah dapat menganalisis makna Asmaul Husna. Yang terakhir, dapat menyajikan hasil analisis tentang makna Asmaul Husna. Karena Asmaul Husna ini tidak hanya diharapkan hafal atau tahu dan paham artinya, tapi harapannya adalah lebih mendalam, kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tadi di video juga menyampaikan tentang ma'rifatullah. Nah, apa itu ma'rifatullah? Arti mudahnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan fondasi utama akidah Islam. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim ya tidak mengenal Tuhan kita, berarti kemusliman kita atau agama kita yang kita peluk perlu dipertanyakan. Jadi kalau kita meyakini Islam adalah agama kita, maka kita harus mengenal Tuhan kita, gitu. Yaitu Tuhan seorang muslim siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu caranya adalah dengan memahami Asmaul Husna, yaitu dengan memahami nama-nama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita tidak hanya mengenal sifat Tuhan, tapi juga belajar bagaimana bersikap sebagai hamba yang bertakwa. Karena yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain bukan dari hartanya, bukan dari tampang ganteng cantiknya seseorang, tapi dilihat dari ketakwaannya, tingkat ketakwaannya. Nah, maka dalam Islam juga dikenal dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu juga berlomba-lomba untuk menjadi orang yang bertakwa. Itu. Kemudian Asmaul Husna dalam Al-Qur'an yang juga disebut-sebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Kemudian juga bisa di dalam Al-Qur'an itu juga digunakan sebagai doa. Jadi kalau kalian berdoa diawali dengan Asmaul Husna, ya, biasanya kita amalkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Qudus gitu ya. Kemudian mengucapkan doa sesuai dengan hajat-hajat kita atau keinginan kita. Kemudian ada juga di dalam Asmaul Husna itu keutamaan menghafal dan mengamalkannya, ya. Tadi juga di video disinggung tadi ya, barang siapa yang nanti kita akan baca dalilnya, hadisnya, ya. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang kemudian harapannya kita sebagai seorang muslim dapat memahami, ya, dengan pemahaman yang benar akan adanya Asmaul Husna, kemudian melahirkan karakter yang kokoh, ya, namun tetap santun dan pemurah. Itu harapan kita bersama, ya. Nah, ini tadi di video disebutkan arti dari dalil tadi, ya. Ini dalil ada dari Al-Quran dan dari hadis, ya. Dalam Islam memang kalau bicara tentang agama, ya diusahakan memang ada dasarnya, ya. Karena prinsipnya ibadah itu apa kemarin sudah pernah saya sampaikan. Sesungguhnya atau sebenarnya semua ibadah itu hukumnya haram kecuali ada dalil yang landasinya atau memerintahkannya. Dan sebaliknya untuk urusan dunia semuanya diperbolehkan kecuali yang dilarang gitu, yaitu konsep dari berislam. Nah, dalil keutamaan Asmaul Husna ini ada di Al-Quran atau Quran surat Al-A'raf ayat 180. Bisa disimak bersama. Saya baca dulu, setelah itu nanti dibaca bersama gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, kita baca bersama. 1, 2, 3. Asmaul husna fad'uhu biha. Tolong dibaca artinya Mbak Kishka. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Oke, ini dalil yang mendasari tentang Asmaul Husna. Selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bunyinya innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Ya, artinya tolong Mas Farel dibaca. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1, siapa yang menghafalnya mengamalkannya maka dia akan masuk surga. Di riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita termasuk bagian orang-orang yang ada di dalam hadis ini. Allahumma amin. Oke. Itu untuk dalil keutamaan Asmaul Husna. Selanjutnya kita masuk ke salah satu materi kita, ya, yaitu tentang Asmaul Husna, ya. Yang pertama adalah Al-Karim. Artinya apa? Maha Pemurah. Artinya yaitu Allah Maha Mulia dan melimpahkan kebaikan kepada makhluk tanpa batas dan tanpa diminta. Kalau kita sebagai seorang muslim menganggap itu banyak orang yang bukan agama Islam, ya, tapi kok kelihatannya kok rezekinya lancar, kelihatannya kok jadi orang sukses, jadi orang kaya, karena kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Pemurah, memberikan tanpa
diminta. Namun ya bedanya adalah kalau orang-orang ya di orang Islam mereka mendapatkan kebahagiaan itu hanya sebatas di dunia. Karena ada hadis yang menyampaikan innad dunya sijnul muslim wal jannatul kafir ya. Sesungguhnya dunia itu ya penjara bagi seorang muslim. Penjara itu apa? Banyak batasan-batasannya. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu kalau di Islam. Wal jannatul kafir, dan surganya orang-orang kafir. Itu sebagai pemahaman kita. Kalau di dunia itu memang ya Allah tidak harus kemudian memberikan sesuatu atas permintaan hambanya, tapi bisa jadi Allah memberikan ya kemudian sesuai kehendak Allah dengan al-karimnya, yaitu maha pemurah ya. Dalilnya di dalam Quran surat Al-Infitar ayat 6. Tolong dibaca Mas Bagas. Ini sudah hafal harusnya ini. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Artinya dibaca Mbak Tias. Melalaikanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pengasih. Ini pakai kacamata agak minus gitu ya. Ya, nggak begitu jelas, nggak apa-apa. Wahai manusia, apakah yang telah melalaikanmu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pengasih? Berarti apa ini? Itu adalah teguran dari Allah bahwa Allah sudah maha pengasih, tapi kok banyak manusia yang durhaka. Mereka durhaka kepada Allah. Itu dengan apa? Mereka lalai dalam kewajibannya, tidak melaksanakan sholat. Ketika bulan suci Ramadan mereka tidak puasa dan seterusnya. Maka kita harus bersyukur ya, diri kita ya mungkin masih ya melaksanakan sholat dengan tertib ya, karena kita tinggal di pesantren dan di madrasah juga untuk sholatnya tetap kemudian diutamakan. Karena apa? Sholat adalah tiang agama. Oke. Nah, untuk Al-Karim ini apa yang kemudian dapat kita terapkan dalam kehidupan? Nah, yang pertama Mbak Tiska dibaca. menjadi pribadi yang dermawan. Menjadi pribadi yang dermawan ya, karena manusia juga memiliki kewajiban untuk berbagi, khususnya kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan. Biasanya kita kenal dengan bahasanya orang yang dermawan ya, yaitu suka berbagi dengan sesama tanpa mengharap imbalan ya. Ini adalah contoh orang yang mengikuti atau meneladani sifat Al-Karim, yaitu maha pemurah. Yang kedua adalah memuliakan orang tua dan guru, yaitu memperlakukan mereka dengan hormat dan penuh kasih sayang, selalu mendoakannya. Seperti materi yang sebelumnya pernah disampaikan terkait dengan kewajiban atau wajib berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Yang terakhir adalah menghormati tamu. Ini juga dalam Islam sangat mulia, orang yang mau melayani tamu atau apa? Menghormati tamu dengan berusaha semaksimal mungkin ya, menyambut tamu dengan baik sebagai bentuk kemuliaan akhlak ya. Jadi kalau kalian di rumah ada tamu yang dari yang tadi sudah disampaikan, ada yang ditanyakan ya? Kalau tidak ada, kita bagi kelompok ya, bagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Putra 2 kelompok, putri 2 kelompok ya. Silakan mulai bergerak, kursinya diangkat, digeser ya, sesuai puteranya. Ini berempat aja, ini berempat, ini bertiga, biar mudah kelompoknya, atau gimana? Silakan dibagi. Ya. Bapak akan membagikan LKPD, nanti dikerjakan masing-masing kelompok ya, didiskusikan ya. Setelah itu nanti dipresentasikan. Ini nama kelompoknya, mau nama
bebas ya, mau angka 1 sampai 4 atau mau nama-nama Asmaul Husna boleh ya. Nama Asmaul Husna aja ya. Ya. Ini kelompok ini mau dinamain apa? Al-Matin. Oke. Al-Matin. Kelompok ini 2 mau dinamain apa? Al-Qayyum. Silakan ditulis, ini ada nama kelompok ditulis. Al-Qayyum terus anggotanya ya. Koma nggak usah di bawahnya. Ini mau apa? Ini ada Al-Matin, ada Al-Qayyum. Ini Al-Qawi. Al-Qawi. Mengada Al-Qawi di sini. Selanjutnya terakhir ada mau apa? Bebas, ini bisa milih di sini. Mau apa? Ar-Rahman. Al-Karim saja. Ya, Al-Karim. Alhamdulillah semua sudah presentasi, sudah menyampaikan pendapatnya, hasil diskusinya. Diharapkan apa yang kemudian sudah kalian pelajari, kalian ketahui, bisa kita amalkan. Kita harus ingat tadi dalil tentang keutamaan ya, menjaga, menghafal dan mengamalkan Asmaul Husna. Apa dalilnya? Akan masuk surga. Karena cita-cita seorang muslim adalah masuk surga. Tidak ada satupun seorang muslim yang ingin masuk neraka, tidak ada. Maka ketika kita mendapatkan kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Dengan Asmaul Husnanya kita juga bisa kemudian mendapatkan pundi-pundi pahala yang banyak. Dengan tadi Al-Matin, Maqoqo, jangan sampai kita terpengaruh dengan godaan-godaan atau rayuan-rayuan yang kemudian menjerumuskan kita, mengajak kita kepada perbuatan dosa maksiat. Naudzubillah. Baik, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Terima kasih atas perhatiannya. Untuk nilainya nanti akan menyusul, nanti LKPD-nya dikumpulkan. Silakan perwakilan kelompok dikumpulkan dulu. Silakan. Oke, terima kasih. Mana? Oh, sudah ya. Kalau bisa oh ya, sudah ditandai ya. Jangan sampai lepas ini. Oh, ada ininya. Ada oleh-olehnya ini. Ada oleh-olehnya. Baik, terima kasih sudah dikumpulkan semua. Ini nanti akan saya buatkan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri pertemuan pada siang ini dengan kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sama-sama. Selamat pulang ya. Ya, hati-hati di jalan. Iya, terima kasih. Ya.